Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini di mana kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas berkat pemeliharaan Tuhan yang masih dapat kami rasakan kembali pada hari ini. Dan kembali hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman ini dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan topik firman Tuhan pada hari ini adalah penantian dalam pengharapan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks atau perikop firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang nubuatan Yesaya tentang apa yang akan terjadi dengan Yehuda dan Yerusalem di masa depan. Nah, oleh karena nubuatan ini terjadi di masa yang akan datang, tentu saja Nabi Yesaya dan umat Tuhan pada waktu itu mereka harus menantikan penggenapan nubuatan tersebut terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena nubuatan ini akan terjadi di masa yang akan datang, maka tentu saja Nabi Yesaya dan umat Tuhan pada waktu itu menantikan penggenapannya tersebut. Nah, saudara, ada beberapa poin yang bisa kita lihat dari teks firman Tuhan ini, secara khusus dari penantian akan penggenapan daripada nubuatan Nabi Yesaya ini. Poin yang pertama itulah berbicara tentang kepastian dari apa yang dinantikan di dalam pengharapan. Ayat yang kedua, bagian A berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Di dalam kalimat itu ada kata akan terjadi. Nah, saudara, istilah akan terjadi ini menunjukkan adanya kepastian. Akan terjadi ini bicara tentang adanya kepastian dari apa yang dinantikan pada hari-hari tersebut. Adanya kepastian dari apa yang sedang dinantikan oleh Yesaya dan umat Tuhan pada waktu itu. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya, oleh Yesaya dan umat Tuhan pada masa itu, ini tentu saja akan terjadi. Artinya pasti akan digenapi. Mengapa nubuatan yang disampaikan Yesaya di masa yang akan datang itu pasti akan terjadi, pasti akan digenapi? Alasannya adalah karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Oleh karena Tuhan sendiri yang menyatakannya dan bukan manusia. Dan oleh karena Tuhan sendiri yang menyatakannya,
oleh karena Tuhan sendiri yang menyampaikan hal itu kepada Nabi Yesaya, maka pastilah akan digenapi. Ya, Tuhan tidak pernah salah ketika berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika Tuhan berjanji, pasti digenapi. Tuhan tidak pernah bisa untuk ingkar janji. Itu berarti apa yang dinyatakan oleh Tuhan ini jelas pasti akan terjadi, jelas pasti akan digenapi. Nah, oleh karena apa yang dinantikan itu pasti akan terjadi, maka Nabi Yesaya dan umat Tuhan, mereka tentu saja menanti dengan penuh pengharapan. Mereka tentu saja menanti di dalam pengharapan. Nah, saudara, mengapa kita bisa menanti dalam pengharapan kepada Tuhan? Oleh karena kita mengetahui bahwa apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya yang dinyatakan kepada kita, pastilah akan digenapi. Inilah yang membuat kita pada akhirnya menanti janji Tuhan itu digenapi dengan penuh pengharapan. Menanti janji Tuhan yang dinyatakan kepada kita itu akan digenapi di dalam pengharapan. Jadi ini poin yang pertama ketika bicara tentang penantian akan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya ini ada kepastian dari apa yang dinantikan dalam pengharapan tersebut. Poin yang kedua berbicara tentang waktu penggenapan dari apa yang dinantikan dalam pengharapan tersebut. Ayatnya yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini bicara tentang waktu penggenapan dari apa yang dinantikan dalam pengharapan itu. Yesaya dan umat Tuhan menantikan apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, dan di situ sudah diberitahu kapan yang dinantikan itu akan digenapi, itulah pada hari-hari yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang terakhir? Saudara, di dalam Perjanjian Lama, istilah hari-hari yang terakhir ini dipahami sebagai saat ketika Tuhan akan bertindak dengan caranya yang luar biasa untuk menghakimi kejahatan, tetapi juga untuk membawa keselamatan kepada umatnya. Jadi di dalam Perjanjian Lama, istilah hari-hari yang terakhir ini bicara tentang penghukuman Tuhan atas kejahatan, atas orang-orang berdosa, tetapi juga bicara di saat yang bersamaan tentang keselamatan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sedangkan di dalam Perjanjian Baru, istilah hari-hari yang terakhir ini bicara tentang kedatangan Kristus yang pertama. Kemudian diikuti dengan pencurahan Roh Kudus atas umat Tuhan dan berakhir dengan kedatangannya yang kedua. Nah, inilah yang disebut dengan hari-hari yang terakhir. Bicara tentang kedatangan Kristus yang pertama, kemudian pencurahan Roh Kudus, lalu kemudian berakhir pada kedatangannya yang kedua. Nah, pada kedatangannya yang kedua inilah yang disebut dengan zaman penghakiman, di mana Kristus akan menghakimi kejahatan, akan menghukum setiap kuasa setan-setan, menghukum setan-setan, mengaruniakan keselamatan bagi manusia, dan pada akhir zaman itu kerajaan Allah akan memerintah sepenuhnya atas segala sesuatu. Jadi ini bicara tentang hari-hari yang terakhir, ini bicara tentang waktu penggenapan dari apa yang dinantikan di dalam pengharapan. Poin yang ketiga, bicara tentang isi penantian dalam pengharapan, ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Apa sesungguhnya yang dinantikan oleh Nabi Yesaya? Apa sesungguhnya yang dinantikan oleh umat Tuhan di dalam nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama, yang dinantikan oleh Nabi Yesaya dan umat Tuhan melalui nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya tersebut adalah, yang pertama, hari di mana Tuhan mendirikan bait-Nya di tempat yang tertinggi. Inilah yang dinubuatkan. Inilah yang dinantikan oleh umat Tuhan. Hari di mana Tuhan akan mendirikan bait-Nya di tempat yang tertinggi. Di dalam ayat yang kedua dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit.
Ya, Tuhan akan mendirikan bait-Nya yang kudus itu di atas puncak gunung yang tertinggi. Nah, saudara, ini tentu saja memiliki sebuah makna penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan mendirikan bait-Nya di puncak gunung yang tertinggi, ini merupakan sebuah gambaran pertama, kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Nya. Ini jelas. Istilah gunung tempat rumah Tuhan ayat 2, Gunung Tuhan ayat 3, dan Sion ayat yang ketiga, ini tentu saja dipahami oleh Yesaya dan orang Israel pada masa itu adalah bait Allah. Ya. Bagi orang Israel pada masa itu, bait Allah ini adalah sebuah tempat di mana Tuhan bertemu dengan umat-Nya di dalam ibadah. Bait Allah ini merupakan tempat di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya. Berbicara tentang bait Allah, ya, dalam konteks umat Israel pada waktu itu, ini bicara tentang di mana Tuhan membuat namanya tinggal di sana. Tempat di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya. Umat-Nya beribadah kepada Dia, dan juga merupakan sebuah tempat di mana namanya tinggal di sana. Gambaran yang kedua adalah Tuhan menjadi yang utama dan terutama bagi umat-Nya. Tuhan akan mendirikan bait sucinya itu di tempat yang tertinggi. Ini juga merupakan sebuah gambaran bahwa Tuhanlah yang tertinggi. Tuhan yang menjadi yang terutama bagi umat-Nya. Pada hari itu, umat Tuhan tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi percaya kepada Allah lain, melainkan hanya menyembah, hanya meninggikan, dan hanya memuliakan Tuhan saja. Ya. Jadi inilah dua gambaran dari hari di mana Tuhan mendirikan bait-Nya di tempat yang tertinggi. Yang kedua, apa yang dinantikan oleh Nabi Yesaya dan umat Tuhan di dalam nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu? Yang kedua, itulah hari di mana Tuhan menarik segala bangsa dan juga segala suku bangsa datang kepadanya, mengajar mereka jalan Tuhan, ayat yang ketiga, dan Tuhan menjadi raja yang menjalankan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Ayat yang keempat. Inilah hari yang dinantikan oleh Nabi Yesaya dan umat Tuhan. Yang ketiga, itulah hari di mana kaum keturunan Yakub berjalan dalam terang firman Tuhan, ayatnya yang kelima. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 poin yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang isi dari penantian dalam pengharapan. Ketiga poin inilah yang dinantikan, ya, oleh Yesaya dan umat Tuhan digenapi pada hari-hari yang terakhir tersebut. Nah, ada pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, nubuat Yesaya ini menunjuk kepada kedatangan Kristus yang pertama untuk mendirikan gerejanya yang kudus dan am di bumi ini. Ya. Jadi teks ini merupakan sebuah nubuatan yang menunjuk kepada kedatangan Kristus yang pertama untuk mendirikan gerejanya yang kudus dan am di bumi ini. Dan itu sudah terjadi, dan itu sudah digenapi. Tetapi juga saudara, nubuat Yesaya ini bukan hanya menunjuk kepada kedatangan Kristus yang pertama, tetapi juga menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua. Itulah untuk mendirikan kerajaan Allah secara penuh, di mana Allah memerintah sepenuhnya atas segala sesuatu, dan umat Tuhan, umat tebusannya akan memperoleh keselamatan yang penuh pada hari itu. Ya, saat ini kerajaan Allah memang belum memerintah sepenuhnya karena iblis beserta nabi-nabinya dan juga orang-orang yang tidak mau percaya belum dihakimi oleh Allah. Tetapi pada hari terakhir nanti, itulah ketika Kristus datang yang kedua kali. Pada hari itulah iblis beserta nabi-nabinya, semua orang berdosa dan yang tidak percaya kepada Kristus akan dihakimi Allah dan akan memerintah sepenuhnya atas segala sesuatu. Dan setiap orang yang percaya, mereka akan dibawa kepada penggenapan keselamatan mereka. Itulah kehidupan kekal bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Ini poin pertama yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini. Yang kedua, yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah
Nubuat Yesaya ini juga mengajarkan kepada kita seperti apa orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu menjalankan kehidupannya. Ya, kita lihat dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, di situ kita bisa menemukan bagaimana ketika umat Tuhan ditebus oleh Tuhan, hidup mereka berbeda. Hidup mereka tidak sama lagi. Mereka akan meninggikan dan memuliakan Allah. Mereka tidak akan memuliakan Allah-Allah yang lain. Mereka hanya memuliakan Allah saja. Yang kedua, mereka akan menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Sebagai yang terutama dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka akan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang keempat, mereka hidup dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kelima, mereka hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang keenam, mereka berjalan di dalam terang Allah. Inilah yang akan terjadi bagi setiap orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Setiap orang yang telah ditebus menjadi umat kepunyaannya. Tetapi ini juga berbicara tentang kehidupan di masa yang akan datang. Kehidupan di dalam kekekalan. Nah, aplikasinya bagi kita, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Yang pertama, saat ini kita memang masih hidup di era di mana nubuatan Yesaya ini sudah digenapi. Itulah era di mana karya keselamatan itu telah diselesaikan secara sempurna oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Ya, ini sudah selesai. Ini sudah digenapi. Hari-hari yang terakhir bicara tentang kedatangan Kristus untuk menebus setiap umatnya, untuk datang, mati, dan bangkit bagi orang-orang pilihannya. Ini sudah terjadi. Kristus sudah mendirikan gerejanya di bumi ini sampai kepada hari ini. Dan tentu saja saudara dan saya sudah mengalami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus tersebut. Yang kedua, kalau kita sudah mengalami karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi, maka tentu saja ada buktinya. Tentu saja ada buah dari keselamatan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa itu? Itulah kehidupan kita tidak lagi sama seperti sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus. Kristus sudah mati bagi kita. Kristus sudah menebus kita dari kehidupan di dalam dosa. Sekarang hidup di dalam terang yang daripada Tuhan. Maka tentu saja kalau kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, tentu akan terjadi sebuah perbedaan signifikan. Tentu ada buktinya. Ya, dari gelap pindah kepada terang. Ada buktinya. Apa itu? Dia tidak lagi tinggal dalam gelap, dia tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang dia hidup di dalam terang. Ya. Jadi kalau kita sudah mengalami karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi, kita tidak lagi sama seperti sebelum kita percaya kepada Kristus. Tetapi kita sekarang ada di dalam Kristus. Kita sekarang meninggikan dan memuliakan Kristus. Ya. Kita sekarang hanya menyembah dan mengagungkan Kristus. Kita hanya mempercayakan kehidupan kita di dalam Kristus saja. Kita akan menjadikan Tuhan sebagai yang utama, sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita yang terus memimpin kita. Yang terus berotoritas dalam kehidupan kita. Yang terus menyertai perjalanan hidup kita di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita juga akan hidup dalam pengajaran firman Tuhan. Kita terus-menerus belajar untuk mengenal Tuhan semakin dalam seluruh kehidupan kita. Dan tentu saja kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena kematian Kristus itu sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dan sejak saat itu kehidupan kita seharusnya berjalan di dalam terang Allah. Sambil kita menantikan dengan penuh pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kelak akan menyempurnakan kehidupan kita di dalam kerajaannya yang kekal. Jadi saudara, inilah yang terjadi ketika kita sudah ada di dalam Kristus. Ya,
Inilah yang seharusnya nampak ketika kita sudah ada di dalam Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Kita tidak hidup lagi melakukan kecemaran dosa. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari perbudakan dosa dan masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Dari gelap, kita sekarang pindah ke dalam terang. Nah, karena kita sudah hidup di dalam terang, maka tentu saja perbuatan kita, cara hidup kita, gaya hidup kita haruslah perbuatan yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Penantian dalam pengharapan. Ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Bahwa apa yang kita nantikan dalam pengharapan kepada Tuhan, itu pasti akan terjadi. Itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena pengharapan kita bukan didasarkan kepada manusia yang lemah dan penuh kekurangan ini. Bukan pula didasarkan kepada dunia yang fana dan yang sedang menuju kepada akhirnya, kepada kesudahannya. Tetapi pengharapan kita itu didasarkan hanya kepada Kristus. Hanya kepada firman-Nya yang sudah dinyatakan kepada kita, di mana kita tinggal hanya hidup, kita hanya mengikuti pimpinan Tuhan saja. Kita hanya ikut petunjuk firman Tuhan saja. Sehingga apa yang kita nantikan di hari yang terakhir itu tentu saja akan menjadi bagian kita. Bukan hanya penantian dalam pengharapan akan kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan kekekalan kita bersama dengan Tuhan, tetapi juga ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan kita berdasar kepada Kristus. Dan apa yang kita nantikan, janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang kita alami sekalipun, itulah yang menjadi dasar pengharapan kita. Sehingga penantian kita akan penggenapan janji Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kenapa? Karena berdasar kepada Tuhan sendiri. Berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, kalau saudara sudah di dalam Tuhan, maka saudara nantikanlah pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan tepat pada waktu dan rencana Tuhan. Kalau keselamatan kekal saja sudah dijamin oleh Tuhan, kita sedang nantikan dalam sebuah kepastian, apalagi dalam soal-soal kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Masakan Tuhan tidak memperhatikan, masakan Tuhan tidak mempedulikan. Kita menanti dalam pengharapan yang teguh, karena kita berdasar, pengharapan kita berdasar hanya kepada Tuhan saja. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami menanti dalam pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Kami menanti jawaban atas setiap pergumulan kami dalam pengharapan tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena kami meyakini Tuhan pasti menjawab dalam waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Keselamatan kekal saja Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan kami sedang menantikan penggenapannya itu pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Apalagi Tuhan, soal-soal yang sifatnya sementara di dunia ini, Tuhan pasti juga akan sertai kami. Tuhan tidak akan tinggalkan kami di dalam kami menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.